Yo netizen. Pertama-tama Mimin mau ucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Semoga di tahun yang baru ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Mimin doakan semoga para penonton Jaring Netizen semakin sukses terus dalam segala hal pokoknya. Amin. Oke, sesuai request kalian, Mimin mau lanjutin seri film Home Alone lagi. Kali ini anak yang sendirian di rumah bukan Kevin, melainkan bernama Alex. Tapi tenang aja, aksi cerdas Alex mengalahkan penjahat menurut Mimin lebih keren parah dibandingkan Kevin. Oke, daripada Mimin banyak omong, mending kita langsung ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan negara Hong Kong. Di suatu tempat ada beberapa para pekerja yang sedang memindahkan persenjataan. Di situ ada seorang pria bernama Mop yang merupakan bos di situ dan juga Peter yang merupakan orang sewaan Mop. Mop meminta Peter untuk mencuri sebuah prosesor canggih buatan teknologi pertahanan Asus yang nantinya akan dia gunakan untuk senjata rudal buatannya. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Peter yang saat ini sudah berada di Silicon Valley. Peter akan bertemu dengan salah satu karyawan perusahaan Asus yang ternyata berhasil mendapatkan prosesor yang diinginkan Mop sebelumnya. Prosesor ini bernama NSB-100 seri C, di mana kalau prosesor itu ditanamkan di misil rudal, maka pertahanan negara manapun tak akan bisa menghentikannya. Sesuai janji Peter, maka karyawan Asus itu mendapatkan uang yang banyak. Di sini Peter datang bersama dua anak buahnya yang bernama Unger dan Jernigan. Dan juga ada seorang wanita yang bernama Alice. Mereka kemudian menyembunyikan prosesor itu di sebuah mobil remote control dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang bertuliskan Parisian. Dan film Home Alone 3 pun dimulai. Keesokan paginya mereka berempat sudah berada di bandara untuk kembali ke Hong Kong sambil membawa kantong plastik bertuliskan Parisian yang berisi mobil remote control. Barangnya pun berhasil melewati pemeriksaan keamanan bandara. Tapi tak disangka ada seorang nenek yang tak sengaja membawa kantong plastik itu. Nenek itu bernama Hes. Hes mengira itu adalah kantong plastiknya karena dia juga membawa barang dengan kantong plastik yang sama. Peter dan yang lainnya sangat senang karena berhasil melewati pemeriksaan barang bandara. Tapi tiba-tiba Alice merasakan sesuatu yang aneh dari dalam plastik yang dia bawa. Dan benar saja ternyata itu adalah barang milik Hes yang tertukar dengan milik mereka. Mereka pun langsung berpencar dan mencari. Tapi ternyata ada banyak kantong plastik Parisian yang dibawa oleh penumpang yang lain. Mereka mulai mengecek satu persatu kantong plastik Parisian yang ada. Tapi sayangnya mereka tidak menemukannya. Peter mengira kalau barang mereka sudah berada di pesawat yang akan menuju Chicago. Karena hanya pesawat itu yang akan pergi saat itu juga. Akhirnya Peter dan yang lainnya ikut naik pesawat ke Chicago. Dan saat para penumpang yang akan turun, tak sengaja Alice melihat barang mereka yang sementara dibawa oleh Hes. Karena kerumunan orang di situ cukup banyak membuat mereka terhambat. Dan akhirnya Hes pun pergi dari bandara menggunakan taksi. Walaupun tak sempat menghentikan taksinya, anak buah Peter telah berhasil memotret nomor taksi yang dinaiki Hes. Scene berpindah di mana Peter dan yang lainnya yang berhasil menemukan taksi yang mengantar Hes. Dari sang supir, mereka pun mendapatkan informasi di mana Hes tinggal, yaitu di sebuah gang dengan rumah bergaya Tudor, ada lampu, karangan bunga Natal di pintu, dan ada pohon Natal. Dan satu-satunya rumah yang jalannya tak dikeruk. Scene berpindah di mana memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Alex yang sementara mengeruk es yang menghalangi jalan masuk rumah. Dan rumah itu adalah rumah milik Hes yang dicari-cari oleh Peter dan yang lainnya. Sebagai imbalan untuk Alex, Hes pun memberikan sebuah mobil remote control yang tak sengaja tertukar dengan barang bawaannya saat di bandara. Dan tentu saja di dalam mobil remote control itu ada prosesor yang dicari-cari oleh Peter dan yang lainnya. Saat Alex berjalan pulang ke rumahnya, tiba-tiba Peter dan yang lainnya datang ke situ juga. Ternyata semua rumah yang ada di situ sama semua dengan ciri-ciri yang dibilang sang supir taksi tadi. Kurang lebih ada 14 rumah di situ. Jadi mereka harus memeriksa satu persatu rumah-rumah yang ada. Dan mereka akan kembali memeriksa besok pagi. Kita berpindah ke Alex. Alex bukan anak kecil biasa, melainkan dia adalah seorang anak yang pintar, tapi sayang sekali Alex terkadang kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya karena kesibukan dari orang tuanya. Alex juga mempunyai dua orang kakak yang bernama Molly dan Stan. Saat sedang bercermin, Alex menjadi kaget karena banyak bintik-bintik di sekujur tubuhnya.
Ternyata saat ini Alex sedang mengalami cacar air. Bukannya menghibur, justru kedua kakaknya malah mengejek Alex. That include his buttock? If he scratches his chicken spots, we could call him Scar Butt. Di sini, Alex mempunyai peliharaan yaitu seekor tikus putih yang bernama Doris. Keesokan paginya, semua anak-anak pun berlari menuju bus untuk ke sekolah. Tapi karena Alex sedang sakit, jadi dia hanya tinggal di rumah saja. Di sisi lain, Alice dan yang lainnya telah menyewa sebuah rumah dekat gang situ. Kembali berpindah ke Alex, dengan menggunakan teropongnya, Alex mulai memperhatikan apa yang sedang dikerjakan Hes. Dan Alex mulai beraksi untuk menjahili Hes. Dengan menggunakan teropong yang tersambung ke remote, Alex berhasil mematikan TV milik Hes. Sehingga membuat Hes menjadi bingung. Hes kemudian menyalakan TV-nya, tapi kembali lagi Alex tiba-tiba mengganti saluran TV-nya. Hes yang kebingungan membuat Alex justru tertawa. Di sisi lain, ternyata Peter dan yang lainnya mulai mengincar satu persatu rumah yang ada di gang itu. Mereka pun mulai beraksi. Karena ibu Alex yang harus pergi kerja, jadi dia meninggalkan Alex sendirian di rumah. Tapi ibunya berpesan kalau ada apa-apa dengannya segera menelpon ibunya segera. Berpindah ke Peter yang mulai melanjutkan aksi mereka di rumah pertama yang menjadi target. Dari dalam rumah, Alex mulai memperhatikan seorang wanita yang berjalan dengan membawa seekor anjing milik tetangganya. Di situ juga ada seorang pria yang sedang berlari. Alex berpindah ke lantai atas dan kembali memperhatikan dua orang tadi. Dan benar saja, Alex merasakan ada sesuatu yang aneh dengan dua orang itu. Mereka seperti sedang memperhatikan sebuah rumah dan saat Alex melihat ke arah rumah, ternyata di dalam rumah itu ada seorang pria yang sepertinya akan mencuri. Dengan cepat, Alex langsung segera menelpon 911 dan mengatakan kalau rumah tetangganya mengalami pencurian. Tak berapa lama kemudian, dua mobil polisi pun datang ke situ. Tapi sesaat sesudah polisi datang ke situ, ternyata Peter dan yang lainnya telah pergi terlebih dahulu. Ibu Alex pun telah pulang. Alex kemudian menceritakan apa yang dia lihat ke ibunya. Polisi yang datang ke situ pun tak menemukan pencuri di rumah itu. Justru hanya ada seekor anjing. Freeze! Ibu Alex meminta maaf ke polisi yang datang. Sang polisi mengatakan agar Alex tidak main-main dan memberikan laporan palsu. Tapi Alex tetap ngotot kalau dia tadi melihat pencuri di dalam rumah. Saat berada di dalam rumah, Alex pun dimarahi ibunya. Tapi Alex tetap bersikeras kalau yang dia lihat adalah pencuri. Tak hanya itu, dia juga melihat sebuah mobil silver yang membawa pencurinya. Alex bahkan mengatakan mungkin dia harus berumur 35 tahun dulu baru orang-orang percaya dengan apa yang dia katakan. Di sisi lain, di kantor FBI sedang dilakukan rapat tentang Peter dan yang lainnya yang saat ini menjadi buronan. Terlebih lagi, mereka harus menemukan prosesornya. Saat malam tiba, Alice menjadi bingung kenapa tiba-tiba ada polisi yang datang ke situ. Padahal alarm di rumah yang mereka masuki, alarmnya sudah diputusin. Dan berdasarkan analisis mereka, sepertinya ada seseorang yang berhasil mengetahui aksi mereka. Tapi mereka belum tahu siapa. Di hari berikutnya, ayah Alex pun harus pergi keluar kota beberapa hari karena ada urusan pekerjaan. Dan kembali, kini Alex harus sendiri di rumah. Ibunya sudah pergi kerja juga, sedangkan kedua kakaknya sudah berada di sekolah. Peter dan yang lainnya pun mulai beraksi kembali. Kini mereka akan memasuki rumah berikutnya. Kembali, Alex berhasil melihat mobil penjahat yang sebelumnya dan tak hanya itu, dia berhasil melihat Peter yang berada di dalam rumah. Dengan cepat, Alex langsung menelpon 911 dan kembali melaporkan ada pencurian. Ayah dan ibu Alex yang mempunyai alarm bahwa ada panggilan 911 dari telepon rumah mereka, dengan segera mereka kembali ke rumah. Polisi pun segera menuju ke situ juga dan sama seperti sebelumnya, Peter dan yang lainnya berhasil kabur sesaat setelah polisi datang ke situ. Sekali lagi, polisi kemudian mendatangi rumah Alex dan mengatakan kalau menelpon polisi kalau ada sesuatu hal yang darurat saja. Alex tetap bersikeras kalau dia benar-benar melihat pencurinya. Ibu Alex menyuruh Alex untuk minta maaf dengan polisinya, tapi justru Alex mengejek dengan mengatakan dia minta maaf karena dia telah menjadi warga negara yang baik. Kemudian Alex pergi dari situ. Stan dan Molly yang sudah pulang sekolah kemudian mulai mengejek Alex. Mereka mengatakan kalau Alex butuh bantuan, polisi tidak akan menolongnya karena Alex juga ayah menjadi ketinggalan pesawat dan terlambat bertemu bosnya. Keluarga mereka juga harus mengganti pintu dua rumah yang rusak akibat polisi. Bahkan yang parahnya, Alex telah membuat nama keluarga mereka tercemar. Bukannya bersedih, tapi justru Alex mulai menganalisa rumah selanjutnya yang akan menjadi target pencuri.
Pencuri yang masuk 2 rumah sebelumnya tidak mengambil apapun. Alex menjadi penasaran apa sebenarnya yang dicari para pencuri. Hal itu membuat Alex bingung. Karena berpikir tak seorang pun yang peduli dengan para penjahat yang dia katakan, maka Alex akan melakukannya sendirian. Peter dan yang lainnya mulai beraksi kembali. Ternyata Alex sudah bersiap dengan mobil remote yang dikasih Hess sebelumnya. Di atas mobil itu ada sebuah kamera yang terpasang. Mobil Alex berhasil masuk ke dalam rumah dan berhasil sampai di ruangan di mana Peter berada. Kameranya terus merekam apa yang dilakukan oleh Peter, tapi tiba-tiba Peter mengetahuinya. Peter mengatakan ke yang lainnya kalau dia menemukan mobil remote kontrolnya. Tapi di atas mobil itu ada kamera yang sementara merekam. Yang lain pun menjadi bingung. Sesaat sebelum Peter mengambil mobilnya, beruntungnya dengan cepat Alex segera menghindar dan mencoba kabur dari situ. Saat mobil Alex yang terjebak di bawah tumpukan baju dan ada Peter yang mulai mendekat, dengan cepat Alex berhasil menghidupkan TV di situ dan berhasil mengalihkan perhatian Peter. Alex juga menelpon rumah itu, tapi yang berbicara bukan Alex, melainkan burung kakak tua milik kakaknya. Melihat ada kesempatan, Alex segera mengontrol mobilnya untuk pergi dari situ. Tapi sayangnya, mobil Alex harus terbalik. Peter pun langsung memanggil bantuan yang lainnya untuk segera ke situ. Tapi justru Peter akhirnya berhasil membuka pintunya, kemudian berhasil mendapatkan mobilnya. Alice dan yang lainnya berada di situ. Peter pun menyuruh Alice untuk mengambil prosesor di dalam mobilnya, sedangkan dia akan masuk ke dalam lagi dan mengecek. Tapi tiba-tiba sambungan ke mobil Alex pun kembali. Dengan cepat, Alex berhasil membuat mobilnya terlepas dari tangan Alice dan membuat mobil itu kabur dari situ. Jernigan dan Unger berusaha mengejar mobilnya. Unger hampir saja mendapatkan mobilnya karena jangkauan remote Alex tidak sampai. Tapi dengan cepat, Alex segera berpindah posisi dan berhasil meremote kembali mobilnya. Sedangkan Unger, Alice berhasil melihat mobilnya, tapi saat dia melompat untuk menangkap, justru di situ ada Peter yang melompat juga. Dan tak hanya itu, Jernigan tak sengaja menabrak Unger. Dan Alex akhirnya berhasil mendapatkan mobilnya kembali. Peter dan yang lainnya pun harus mundur terlebih dahulu. Dari dalam rumah, saat Alex mengecek kameranya, ternyata kaset rekamannya sudah tidak ada. Hilanglah kesempatan Alex untuk membuktikan kalau para pencurinya memang ada. Alex pun sempat bertanya-tanya, padahal kaset rekamannya sudah mereka ambil. Tapi kenapa para pencurinya terus mengejar mobil remote kontrolnya? Lagian mobil itu tidak terlalu mahal. Saat Alex membuka isi mobil itu, tak sengaja ada sebuah benda yang terjatuh. Dia pun mengambil kaca pembesar dan di situ ada tulisan Teknologi Angkatan Udara Amerika Serikat dan juga nomor seri dari benda itu. Alex kemudian menelpon kantor perekrutan Angkatan Udara AS dan mengatakan kalau dia menemukan sebuah keping komputer yang terdapat dalam mobil remote kontrolnya. Petugas yang menjawab pun tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Alex. Tapi Alex mengatakan nomor seri yang ada di prosesornya ke petugas dan dia juga memberitahukan alamat rumahnya. Di sisi lain, Alice mencoba menebak kalau yang menelpon polisi sebelumnya adalah seorang anak kecil. Karena polisi datang 2 kali tapi mereka tak percaya. Sementara mereka berbicara, tiba-tiba Peter mendapat telepon dari Mob yang mengatakan waktu mereka tinggal 24 jam lagi untuk mendapatkan prosesornya. Berpindah di rumah Alex, ibu Alex besok akan ada rapat dari pagi sampai sore. Jadi dia meminta Stan dan Molly untuk menjaga Alex. Molly mengatakan kalau besok dia ada les balet. Stan pun mengatakan kalau besok juga dia ada latihan hoki. Mendengar hal itu, Alex langsung mengatakan ke ibunya kalau tak apa-apa dia sendirian di rumah. Telepon tiba-tiba berbunyi dan ibu Alex mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah Alice. Alice berpura-pura dengan mengatakan kalau anaknya mengambil mobil remote control dari rumahnya. Tapi ibu Alex menjawab tidak, karena mobil remote control milik anaknya adalah hadiah pemberian tetangganya. Lagian dia selalu di rumah karena sedang terkena cacar air. Alex yang tak sengaja mendengar hal itu, kemudian langsung memutuskan sambungan teleponnya. Akhirnya Peter dan yang lainnya tahu di mana mobil yang mereka cari. Saat berada di kamar, Alex berpikir kalau besok mereka akan datang ke rumahnya. Lagian orang-orang rumahnya tak akan percaya dengan apa yang dia katakan. Bahkan polisi tak akan percaya juga.
Kalau dia hanya bersembunyi saja, maka dia salah. Jadi dia akan melawan. Walaupun mereka penjahat dewasa, tapi ini adalah lingkungan dan rumahnya. Jadi dia tak akan kalah. Dan malam itu pun, Alex mulai bersiap-siap dan membuat jebakan untuk para pencurinya nanti. Tak hanya Alex, tapi Alice dan yang lainnya mulai bersiap-siap juga untuk besok. Keesokan paginya, Alice dan yang lainnya mulai mengintai rumah Alex. Alice pun mendatangi rumah Alex, tapi Alex yang sudah tahu itu Alice adalah pencuri, jadi Alex mulai meniup peluit yang membuat anjing yang dibawa Alice mulai mengelilingi Alice. Bahkan Alex sampai keluar rumah untuk meniup peluitnya, tapi akhirnya Alice pun harus terjatuh. Di sisi lain, kepala FBI akhirnya menerima laporan kalau ada seorang anak kecil yang berhasil menemukan prosesor yang mereka cari sebelumnya. Kepala FBI itu juga tahu kalau Peter berada di situ juga. Jadi mereka pun segera bergegas untuk pergi ke rumah Alex. Ibu Alex pun akan pergi kerja, ditambah lagi kedua kakaknya sudah pergi juga. Jadi kini hanya tersisa Alex sendirian di rumah itu. Saat ibunya pergi, Alex pun mulai membuat jebakan di luar halaman rumahnya. Alice dan yang lainnya pun mulai menutup jalan menuju ke situ. Saat Peter dan Alice yang akan menuju ke rumah Alex, tak sengaja mereka melihat Hess yang sendirian juga. Takutnya Hess akan menghambat mereka, maka Alice pun berpura-pura untuk melihat apakah ada paket mereka di dekat garasi Hess. Tapi ternyata dengan cepat Alice pun menyandra Hess. Unger dan Jernigan mulai memasuki halaman rumah Alex. Unger melihat ada sebuah penghalang yang bertuliskan berbahaya ada sengatan listrik. Tentu saja Unger tidak percaya dan berpikir itu hanya mainan anak-anak saja. Tapi justru... Di sisi lain, Jernigan yang tak sengaja menduduki sebuah kursi, dia pun harus tersengat listrik. Karena kursi itu merupakan jebakan Alex juga. Unger pun menjadi marah dan mencoba langsung masuk ke rumah itu. Tapi kembali lagi dia harus terkena jebakan Alex. Peter yang datang ke situ kemudian mengatakan kalau Alex anak yang pintar. Peter berhasil melihat tali jebakan yang dibuat Alex, di mana di atas pintu ada sebuah barbel. Saat tali diputuskan, Peter berpikir kalau jebakannya tidak bekerja. Tapi ternyata bukan barbel yang akan jatuh, melainkan sebuah kotak yang berisi buku-buku. Dan tak hanya itu, barbelnya pun ikut terjatuh juga. Di sisi lain, Jernigan tak sengaja tersangkut di kail perangkap Alex yang membuatnya harus menerima jebakan Alex lagi. Alice pun datang ke situ dan akhirnya mereka harus berpencar untuk masuk ke dalam rumah. Unger kembali harus menerima jebakan Alex lagi. Tak hanya Unger, tapi Alice dan Peter menjadi bulan-bulanan dari jebakan Alex. Jernigan yang masuk ke dalam gudang pun mengira dia berhasil menemukan Alex, tapi ternyata itu hanyalah boneka monyet. Peter akhirnya berhasil masuk ke rumah, tapi lagi dan lagi... Gotcha! Alice. Mereka pun berkumpul, tapi dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Telepon tiba-tiba berbunyi. Alex kemudian mengangkat itu dan ternyata itu dari ibunya. Alex mengatakan kalau dia baik-baik saja dan justru meminta agar ibunya jangan pulang dulu. Peter yang berhasil mendengar pembicaraan Alex dan ibunya mengatakan kalau Alex adalah anak yang pemberani. Tak hanya Alex, ternyata burung kakak tua dan juga tikus milik Alex ikut membantu Alex. Kini Alex berhasil keluar dan memancing Alice, Unger, dan Jernigan untuk keluar juga. Unger dan Jernigan mencoba turun ke bawah dengan melompat ke trampolin, tapi trampolin itu adalah jebakan Alex.
Alice pun terpancing dengan lift yang biasa dinaiki Alex, sehingga Alice harus terjatuh ke lantai dasar. Sakit bro. Alex yang berhasil kabur kemudian melepaskan Hess yang diikat oleh Alice sebelumnya. Tapi ternyata Peter sudah menunggu Alex di situ. Peter mengancam Alex dengan senjata miliknya, tapi sayangnya itu adalah senjata mainan milik Alex. Alex justru menodongkan senjata ke Peter yang membuat Peter berlari ketakutan dari situ. Ternyata senjata yang dipegang Alex adalah senjata mainan juga. Para polisi dan agen FBI pun berhasil sampai ke situ. Mereka berhasil menemukan Unger dan Jernigan yang terjebak di dalam kolam renang. Melihat ibunya yang datang ke situ, Alex memanggil ibunya dan mereka pun berpelukan. Ibunya meminta maaf karena tidak mendengarkan Alex sebelumnya. Stan dan Molly ikut bangga dan mengatakan Alex adalah seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan penjahat. Alex kemudian memberikan prosesornya kepada kepala FBI. Tak hanya itu, Alex memberitahukan di mana para pencuri itu. Di sisi lain, saat Peter yang bersembunyi, tiba-tiba datang si kakak tua ke situ sambil membawa korek api. Saat Peter melihat ke atas, ternyata di situ sudah terpasang petasan yang sangat banyak. Si kakak tua sebentar lagi akan menghidupkan korek apinya, tapi Peter mencoba membujuk dengan memberikan makanan. Karena hanya satu, si kakak tua tidak mau dan kakak tua itu pun menyalakan petasannya. Terjadilah ledakan di situ dan tentu saja polisi dan FBI berhasil menangkap Peter juga. Scene berpindah saat sang ayah yang baru saja pulang. Dia kaget karena rumahnya yang terlihat berantakan dan sementara direnovasi. Ternyata di situ semuanya telah berkumpul, tak terkecuali polisi dan agen FBI. Dad! Sang ayah ternyata membawakan hadiah mobil remote control seperti milik Alex sebelumnya. Di akhir film menunjukkan para penjahat yang kini sudah menjadi tawanan dan tak hanya itu, mereka juga tertular cacar air seperti Alex. Dan film Home Alone 3 pun selesai. Ending yang bahagia lagi dong. Menurut Mimin sih jebakan Alex lebih sadis dibandingkan jebakan Kevin di Home Alone 1 dan 2 ya. Malang sekali pokoknya para penjahat yang berhadapan dengan anak-anak cerdas seperti Alex dan Kevin. Bagaimana menurut kalian? Seru kan? Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan bisa jadi anak kecil lebih cerdas dibandingkan orang dewasa. Dadah!